tangkap sendiri, hajar. Bahwa perbuatan tersebut salah. 鱼王吃南瓜第二餐，来。Kadang saya bingung, Mang. Kerja mah udah lama gitu ya, tapi nggak kaya-kaya gitu. Kenapa ya? Emang kenapa, Mang Iwan? Heran saya kerja dari gaji kecil sampai sekarang gaji lumayan. Duit habisnya cuma buat makan doang. Oh, Heran saya, Mang. ya itu karena kita ini dulunya itu adalah penurut sama orang tua. Apa hubungan? Emang nggak kaya-kaya sama nurut sama orang tua? Emang ingat waktu masih kecil, kalau dikasih uang jajan ya sama emak selalu bilang, jajan makanan biar kenyang, katanya jangan beli mainan mulu. Oh iya, saya juga sama gitu. Oh, sama Mang Iwan juga? Iya, Mang. Nah itu, makanya kita sampai gede sudah terdoktrin. Kalau dapat uang, ya udah belinya cukup buat makan doang. Oh, jadi kita takut ya kalau mau beli ini itu gitu buat bebanda. Sok dimulai aja, Mang. Oke, Sok lah, gaskeun. baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih yang lagi rame, Mang Iwan? Masih ada tentang dishub, Mang, yang ternyata korbannya bukan cuma satu orang doang, Mang. Nah, terus? Kita juga akan bahas Pak Mahfud MD yang ternyata tidak setuju dengan program sayembara Bapak Aing, Mang. Nah, Bapak Aing malah ngeluarin sayembara baru lagi, Mang. Ada yang baru lagi? Ada, Mang, kali ini tentang obat berbahaya. Iya. Nah, terus untuk hiburannya udah disiapin sama Mama. Oh ya, tetap hiburan tetap ada. Tapi untuk kali ini sedikit ada edukasinya, Mang Iwan. Oh, emang tentang apa? Ya, karena kali ini tentang kebiasaan kita yang dianggap aneh sama orang bule. Waduh, apa aja kira-kira ya? Nah, makanya yang penasaran nonton sampai selesai, oke? Ya, sampai selesai ya. Ya, ini udah lama kayaknya nggak ada yang ngasih super tank ya, Mang Iwan. Oh iya. Ya, untuk Baraya yang ngasih super tank, nanti saya umumkan di video berikutnya. Oh gitu. Emang biar apa? Iya, tuh kita apresiasi kalau ada yang ngasih mah. Oke, Mang, langsung aja. Oke, kita langsung aja ke video yang pertama. Nah, untuk apa dulu nih? Nah, untuk kasus pemalakan oleh Dishub Bekasi ini ternyata korbannya bukan cuma satu, Mang. Oh, coba mainkan. Oh, oke. Mainkan. Play. Oh, supir apa tadi? Supir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Ya. Selamat ketemu saya. Selamat ketemu Bapak Bambang. Bapak Bang. Kamu supir apa? Tronton. Di stop. Ketangkepnya di mana tadi? Di sana mau arah Masuk Bekasi. Bekasi. Mobil digiring kemari. Anda mau ke Pandeglang? Ke arah Merak. Semarang, ya. Anda sendirian kan capek mobil truk. Anda diminta berapa tadi? 19. 1,9 juta. 1.900.000. Terus Anda nawar? Jadi 17. Anda udah ngambil KTM tadi ya? Uangnya tunjukin tadi. Uangnya tunjukin. Tuh. Tunjukin uangnya tuh. Ya. Udah dipulangin. Sama disupnya dipulangin. Makasih nih buat Pak Bapak. Pak Bambang makasih. Kamu tadi bawa galon air. Dimintain berapa? 2 juta. 2 juta. Terus pertama 2,3 ya? Terus kamu 2 juta. Tapi belum sempat kasih karena ketahuan saya. Ya kan? Disupnya pada kabur. Uangnya mana tunjukin? Saya nggak, tadi kamu ngambil di ATM mana? Sana, Pak. Nah, tuh duitnya tuh. Tuh duitnya. Terima kasih buat Pak Bapak. Ya, rame-rame tolong Pak KDM. Tolong di Sub Bekasi Kota. Buat Pak Ya, KDM. Pak KDM tolong supir-supir diperas oleh oknum di Sub Bekasi Kota. Ingat, Pak KDM Pak KDM. tolong supir-supir diperas oleh oknum di Sub Bekasi Kota. Sudah bertahun-tahun. Nah, itu tadi para korbannya, Mang. Sok, gimana tuh? Waktu kemarin kita dengar supir dipalak 1,7 aja ya, 1.700.000.
kita tuh jengkel banget ya Mang Iwan. Iya, saya juga jengkel, Mang. Apalagi sekarang itu pas melihat video ini. Iya, Mang. Ah, saya yakin setelah melihat video ini, masyarakat udah makin jengkol aja Mang Iwan. Alah, kenapa jadi jengkol? Jengkel kali. Jengkol itu levelnya udah di atas jengkel. Oh, udah di atas jengkel. Iya, jadi jengkel campur dongkol. Nah, jadi jengkol. Saya tahu Mamang lagi ngeles ya kan. Ya, gimana aja caranya kalau typo mah. Oh, typo. Terus lanjut. Ya, jadi wajar lah kalau Bapak Aing kecewa, Bapak Aing geram gitu. Mungkin Bapak Aing sudah melihat video yang ini. Sama baru ya kan. Makanya Bapak Aing langsung ngasih keputusan ya menghubungi wali kota Bekasi dan langsung menyarankan untuk dipecat karena tidak hormat. Nah, betul itu. Ini kan tadi dibilang sudah bertahun-tahun. Nah, baru ketahuan sekarang. Coba baru viral sekarang. Dari tahun berapa mereka nggak ketahuan? Udah berapa banyak uang yang masuk ke mereka, ya kan? Masyarakat kita itu dikasih kewenangan sedikit aja, udah langsung gede hati, udah langsung tinggi hati, maksudnya gede kepala. Itu Apa Mamang bilang masyarakat kita begitu? Kan ini mah cuma oknum dishub. maksudnya gini, Mang Iwan. Kenapa saya bicara seperti itu? Contohnya gini aja dah. Kalau kita lagi ngantar jenazah, Gimana tuh antar jenazah? ya kita kan ngantar jenazah di jalanan, dikasih kewenangan sedikit untuk ngawal ambulan, langsung arogan, Oh gitu. kaca mobil orang diketok-ketok, orang yang nggak mau minggir diberantemin. Iya kan? Iya Mending bener. kalau pakai helm, nggak pada pakai helm pastinya, cuma modal bendera kuning doang. Nah, anehnya lagi ya, begitu selesai nih pemakaman misalnya, kan udah tuh pada pulang, tetap benderanya dibawa, Mang Iwan, Buat apa benderanya? supaya nggak ditilang. Mereka kan nggak pakai helm. Oh gitu. Jadi kalau Baraya mau naik motor nggak ditilang, nggak pakai helm, bawa bendera kuning. Aduh, udah kejauhan ini Mang. Padahal kan kita lagi ngomongin dishub tadi. Oh iya. Ya terus emang ada berita apa lagi dari apa namanya masalah dishub ini? Nah, ini ada video permintaan maaf dari para oknum dishub ini, Mang. Nah, coba dimainkan videonya. Oh mereka minta maaf. Ya, Oh kita mainkan. Play. Saya Siswanto yang ini menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakan saya menghentikan kendaraan di jalan yang kemudian menjadi viral di media sosial. Saya menyatakan bahwa perbuatan tersebut salah dan telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta mencoreng nama baik instansi. Saya berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan juga bagi rekan-rekan lainnya agar tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Saya juga menyatakan kesiapan saya untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penuh kesadaran, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Demikian pernyataan permohonan maaf ini saya sampaikan. nah itu video permintaan maaf mereka, Mang. Gimana tuh, Mang? Ya kalau menurut saya dari pernyataan maafnya agak aneh. Aneh di mananya, Mang? Ya mereka memohon maaf katanya karena telah melakukan sesuatu yang akhirnya menjadi viral. Ya, terus anehnya di mana? Nah, artinya mereka meminta maaf karena sudah viral. Oh, ngerti saya maksudnya. Bukan meminta maaf karena telah berbuat salah, tapi karena jadi viral. Kalau nggak jadi viral, mah mereka nggak akan minta maaf, Mang Iwan. Iya, yang ketangkep sih begitu. Kusut. Coba nggak viral, pasti diem aja. Coba diperbaiki lagi narasinya dalam meminta maaf. Jangan gara-gara viral baru berminta maaf. Ya akui aja kalau misalnya kalian itu ya emang gimana ya? Ya kalau ngomong brengsek kasar nggak sih Mang Iwan? Ya, lumayan cocok lah buat mereka. Sekarang bayangin Mang Iwan nih, ya kayak macam pedagang-pedagang itu ya, untuk dapat 30.000, 50.000, 100.000 sehari itu, sampai keringet ke jempol-jempol Mang Iwan.
Sampai ke jempol-jempol mah. Iya, istilah kata gitu. Perasaan istilahnya bukan jempol. Jorok atuh kalau sampai ke situ-situ mah jempol aja. Ayo udah. Iya, sedangkan mereka ya dalam satu hari aja tadi kita lihat yang ketahuan kan 3 mobil. Ya, kalau kita kalikan rata aja ya 1,7. Udah berapa? 5 jutaan sehari. Gede ya mah. Itu yang ketahuan, Mang Iwan. Gimana dengan yang nggak ketahuan? Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Coba bayangin dengan pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang asongan. Mereka hanya mengandalkan seragam untuk nakut-nakutin supir. Iya bener ya, keterlaluan Nah, kalau dipikir-pikir mah. itu dia yang Bapak yang bilang itu baju kebesaran gitu. Iya kecilin dulu bajunya aturan mah. Bukan dipakai buat nakut-nakutin. Mendingan cosplay Anda jadi badut. Aduh, jadi badut. Jengkol tuh dah. Jengkel. Jengkol yang tadi saya bilang, jengkel campur dongkol. Oh iya, jengkel campur dongkol. Terus apa nih tindakan yang terjadi apa? Iya tindakan yang diambil. Ya, Wali Kota Bekasi memastikan bahwa 5 oknum tersebut akan dipecat gitu mah. Bagus. Dan akhirnya Kadisub Kota Bekasi memecat 5 oknum tersebut, Mas. Nah, syukurlah kalau seperti itu. Masalahnya ada berita yang menuliskan bahwa mereka dinonaktifkan. Alah, jangan dinonaktifkan, langsung berhentikan. Emang kenapa kalau dinonaktifkan? Ya kan saya bilang kalau namanya dinonaktifkan suatu saat nanti bisa diaktifkan kembali. Oh, di restart lagi gitu ya kan, Mang? Namanya nonaktif. Iyalah, mendingan dipecat aja Iya. langsung. Biar buat contoh. Oke lah, lanjut berita berikutnya. Nah, berikutnya ini ternyata ada Pak Mahfud MD gitu, Mang, yang mengeluarkan pernyataan kayaknya tidak setuju dengan sayembara Bapak Aing, Mang. Iya, kita nggak ngebahas Pak Mahfud ya. Padahal Pak Mahfud ini juga dari awal-awal ini. Dari beberapa hari yang lalu. Oke, mainkan aja videonya. Oke, play. Saya mengatakan seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan. Kalau sebaiknya tidak dilakukan itu artinya masih mentoleransi bahwa Ya, itu mungkin diksinya saya juga kurang pas. Tapi intinya Pak Yusuf mengingatkan KDM jangan Tidak begitu, boleh. kira-kira gitu. tidak boleh karena itu akan menimbulkan anarki di dalam masyarakat. Tidak boleh ya. Dulu sebelum ada negara orang membuat hukum kayak gitu. Namanya hukum rimba. Tangkap sendiri, hajar. Kalau ini cuma diperhalus, tangkap lalu serahkan gitu. Dulu kan sejarah berdirinya negara kan negara ini diasumsikan chaos, tidak ada yang memimpin lalu bikin hukum sendiri-sendiri yang kuat melumat yang lemah, yang banyak menindas yang sedikit kan gitu kan. Yo. Nah kalau lalu dibentuk perjanjian masyarakat namanya ya. Nah perjanjian masyarakat itu apa janjinya? Kita bentuk negara yang menyelesaikan masalah-masalah begini dan melindungi kehidupan rakyat hak asasi manusia itu adalah negara. Jangan masyarakat membuat hukum sendiri. Nah sekarang buat hukum sendiri itu tidak boleh. Betapapun kita marah ya kepada para begal itu. Iya. Itu tadi pernyataan dari Pak Mahfud, Mang. Gimana kata Mama? Ya begini Mang Iwan, saya tidak lebih pintar lah dari Pak Mahfud, jauh lah. Pak Mahfud mah profesor ya kan, ya Pak Yusril sama profesor gitu. Tapi dalam memahami kata-kata dan kalimat yang argumentasi yang dilontarkan sama Bapak Aing, saya mah paham dah sebenarnya. Tapi kenapa para profesor kok malah nggak paham ya? Nggak paham gimana tuh? Iya mereka mah menganggap dengan adanya sayembara akan kembali menjadi hukum rimba. Oh iya. Akan turun dari gunung para pendekar sakti, ya kan, para petarung untuk memenangkan sayembara ini. Itu kali karena istilahnya sayembara, Mang. Aduh, kusut. Ganti reward for justice. Makanya dianggap katanya dengan adanya sayembara jadi hukum rimba. Justru hukum rimba itu terjadi karena apa? Karena tidak ada kehadiran negara dalam setiap kasus kriminal. Dianggapnya kan seperti itu oleh masyarakat. Nah iya betul itu, Mang. Iya, hukum rimba terjadi karena masyarakat menganggap negara tidak hadir di situ. Nah, Pak Mahfud bilang, kalau membuat aturan sendiri ya tidak boleh. Halo, kita tidak membuat aturan sendiri. Ini aturan yang dibuat oleh Bapak Aing. Bapak Aing adalah gubernur dan gubernur adalah representasi dari negara. Artinya sayembara ini sudah direstui oleh negara. Seperti
Itu Bapak Profesor. Ya kan gubernur pemerintah. Iya, kita tidak membuat aturan sendiri. Bapak Aing yang membuat, dan Bapak Aing adalah mewakili negara dalam hal ini. Supaya apa? Supaya masyarakat merasakan bahwa negara hadir dalam setiap kejadian kriminal. Nah, setuju saya. Itu masa memahami hal seperti itu aja harus jadi profesor. Ya, ini mah karena KDM aja kali yang ngadain. Justru kalau tadi kan dibilangnya tangkap sendiri hajar, tangkap sendiri hajar, malah nggak dapat hadiah Bapak kalau dihajar mah. Makanya regepin atuh kalau orang ngomong, jangan setengah hati ngedengernya, jangan setengah telinga, jangan memandang sebelah mata. Ya justru nggak boleh dihajar ya kan. Tuh orang kalau meremehkan orang lain omongannya nggak didengar sepenuhnya, jadinya yang ditangkap cuma sepotong. Pengennya mah Bapak Aing konsultasi kali ke dia. Cuma sekedar ditangkap diserahkan, bukannya di apa-apain, itu penjahat. Iya justru kalau dia apa-apain malah nggak dapat hadiahnya. Itu contohnya di Bali tidak ada sayembara, hukum rimba berlaku. Karena apa? Merasa negara tidak ada di situ, tidak ada keadilan. Nah, Bapak Ai sebagai perwakilan dari negara, sebagai gubernur, ya kan, menghadirkan sayembara supaya apa? Supaya masyarakat merasa bahwa ada negara di sini. Dan tidak terjadi hukum rimba. Udah Mang, sabar, tertensi naik lagi. Ya, harus sabar lah menghadapi orang-orang itu mah. Nah, berikutnya ini ada seorang bapak yang berhasil menggagalkan pencurian, Mang. Dan langsung diundang sama Bapak Aing. Ada ya kan contohnya. Malah Bapak Aing bikin sayembara baru, Mang. Oh, malah nambah sayembara. Iya. Aduh, Bapak Aing mah. Serius, Mang? Iya, kemarin sayembara segitu aja udah riweuh. Ini malah mau nambah lagi sayembaranya. Makin seru atuh. Ya bagus lah, Mang. Kita jadi punya bahan buat ide konten gitu. Iya, kita sebagai konten kreator jadi banyak kerjaan gitu. Ya, jadi sibuk. Yaudahlah, putar aja videonya. Oke lah. Play. Nah, ini Bapak ini hidungnya tuh. Ini kena sayatan mandau, ya kan? Nah, Bapak ini berhasil melumpuhkan anak muda yang mau bobol warung, ya Pak? Siap, Mau bobol warung dan kemudian jadi kena mandaunya itu bukan dalam posisi lagi berkelahi, karena dia berhasil dilumpuhkan. Tapi si bapaknya lagi ditarik badannya ke samping, ya kan Pak? Dan bawa mandaunya juga lagi pegang, jadi tidak sempat menangkis karena tangan bapaknya ditarik. Tapi sudah berhasil melumpuhkan maling. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Siap. Oh, terima kasih. Nah, itu Mang, dia videonya. Gimana? Ya, jadi dari video ini ada dua hal. Apa aja tuh? Yang pertama, Bapak tadi berhasil menggagalkan pencurian. Yang kedua, tentang sayembara baru dari Bapak Aing kan gitu. Oh iya, betul. Ya, jadi untuk menggagalkan pencuriannya, nah ini seperti yang kita bilang tadi, karena ada sayembara, ya akhirnya kan pencurinya tidak diapa-apain, cukup diserahkan saja. Jadi tidak ada itu istilah hukum rimba, tidak ada. Khusus sayembara ini mencegah hukum rimba. Eta mereka nggak mengerti. Iya, ngerti-ngerti. Sok selanjutnya. Nah, yang kedua justru Bapak yang mengeluarkan sayembara baru lagi, yaitu masyarakat silahkan videokan atau fotokan toko-toko yang menjual obat berbahaya gitu ya. Ya, Mang, benar. Iya. Tapi obat nyamuk walaupun berbahaya tidak termasuk ya, Mang? Enggak lah, Mang. Mas obat nyamuk dilaporkan. Kan berbahaya, Bang Iwan. Tapi itu kan obat buat nyamuk, bukan buat kita. Oh iya. Lagian aneh, nyamuk diobatin bukannya sembuh malah mati. Apa sih ya? Jadi balabas obat nyamuk jadinya.
Ya, jadi tuh sayembara terbarunya ya. Kita tunggu apa tanggapan para menteri, apa tanggapan para profesor ya. Apakah mereka juga setelah mereka sayang begal akan sayang penjual obat juga. Ya kita tunggu aja Mang nanti. Kita tunggu reaksi mereka setelah ada Sayembara baru ya itu. ngomong pabeli jeung huntu. Coba lelo saya. Makanya Mang gigi jangan dihabisin. Udah berikutnya ini tentang seseorang yang mau mengkritik tapi kayaknya nggak riset dulu. Udah sok dimainkan aja langsung kritik apa dia. Oke, siap. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, Akang serius, iya nggak seberapa bulan jalan. 4 bulan aya. 4 bulan aya. Itu dibenah-benah ke korban ke saya. Oh, loba korbannya. Nah. Bapak yang baik hati, barangkali Bapak bisa melihat bahwa garis kuningnya ada di tengah. Itu tandanya jalan nasional. Jalan Jawa Barat itu garis kuningnya di ujung kanan dan ujung kiri. Ada juga yang masih garis putih. Artinya kalau yang masih garis putih, produksi pembangunan tahun 2025 awal. Itu yang masih putih. Kalau yang sudah kuning itu sudah produksi pembangunan 2025-2026. Terima kasih atas sarannya. Hatur nuhun Bapak atas berbagai otokritik dan ucapannya. Moga Bapak sehat ya. Nah itu Mang orang yang mengkritik tentang jalan. Ya, intinya mah kan sebenarnya mereka minta tolong ya. Tapi tendensius. Tendensius gimana maksudnya Mang? Ya seperti kita juga pernah minta tolong ya kan, menunjukkan jalan jelek, tapi kan kita hanya menunjukkan nih jalan jelek ya, minta tolong diperbaiki. Nah, mereka mah dari captionnya aja yang tertulis di situ, dari nada bicaranya aja ya, minta tolong tapi dengan cara menyudutkan. Nah, ini gimana ceritanya? Ya sekarang mah banyak yang begitu teh. Udah gitu nggak riset lagi. Ya salah status jalannya. Kan jadi ketahuan blow-on-nya. Ya, kalau jalan kabupaten sih masih mending, ini mah jalan nasional. Iya, mereka mah jadi kayak awalnya sudah ada ketidaksukaan gitu ya. Ini kata halus dari kebencian Bang Iwan. Iya ya. Udah ada ketidaksukaan plus ditambah wah ada temuan nih kayak gitu kan. Langsung udah bikin video, dibikin caption seperti itu ya kan. Jadi kelihatan banget bahwa video itu tercipta dari sebuah ketidaksukaan. Garis miring kebencian. Ya Mang terasa dan kelihatan banget. Iya, kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Karena saya juga pernah bikin video tentang menunjukkan jalan jelek, tentang menunjukkan pengelolaan sampah di daerah kita. Malah kita pernah menunjukkan tugu perbatasan yang jadi bengkel laskar Bit. Tapi kan kita tidak menyudutkan, kita hanya menyuguhkan atau menunjukkan ini loh. Ah bener Mang. Ya kan? Mohon dibantu. Malah kita sama sekali nggak nyebut nama KDM ya di video itu. Iya karena tahu itu jalan kabupaten. Artinya kita emang pengen diperhatikan, pengen dibantu, bukan ingin menjatuhkan. Tuh, kelihatan ya niatnya ya. Ya jadi Bapak yang bikin video atau kalau mau mengkritik atau misalnya minta tolong ya minimal riset dulu Pak, biar nggak kelihatan blow on-nya. Emang sampai 2 kali. Habis gregetan saya mah sama orang-orang yang begitu teh. Pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan kritis gitu, tapi salah wae. Salah dulu. Karena apa biasanya? Ya akibat tadi kurang riset Dan niat menjatuhkan. apa-apa teh harusnya riset dulu, pelajari dulu. Garis merah apa, garis kuning apa, garis putih apa. Pelajari dulu atuh, jangan padu ngomong. Gampang ngomong doang. Ya Mang lah daripada tensi tambah naik mendingan kita hiburan aja. Oke lah, setelah tadi sedikit kita tarik urat, waktunya hiburan. Apa temanya hiburan kali ini? Ya hiburan kali ini tentang hal-hal yang aneh menurut bule gitu yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya saya punya 2 video yang akan membantah pernyataan Mamang yang kemarin. Pernyataan yang mana? Yang kata Mamang kalau yang namanya rejeki itu mah kayak orang lagi ngasih makan ikan. Oh, yang saya bilang dalam hal memberi rizki itu seperti memberi makan ikan di kolam gitu yang ditebarkan. Nah,
Yang berebut makan itulah yang dapat rezeki. Yang tidak mau berebut diem aja, mereka tidak dapat. Padahal rezeki sudah disebarkan gitu kan. Ya, Mang, tapi ternyata ngasih makan ikan itu nggak disebar, Mang. Kayak gimana cara ngasih makan ikan? Puter aja videonya, udah ada di situ. Oh, Coba play. Nah, ternyata gitu, Mang, cara ngasih makan ikan yang baik dan betul. Itu siapa yang ngajarin bule itu ngasih makan ikan pakai sendok? Ampun. Ya emang kenapa? Terus dia hafal gitu, setelah disuapin pakai sendok hafal satu-satunya mana yang udah mana yang belum. Itu mungkin sesuai absen kali, Mang. Aduh, aneh-aneh aja. Siapa ini yang ngajarin? Alah, Nah, mungkin yang ngajarin ada di video berikutnya, Mang. Kayaknya orang ini nih yang ngajarin. ada Coba sok lagi. putar videonya. Coba siapa? Saya pengen tahu yang ngajarinnya. Play. 鱼王吃南瓜第二餐，来，给我们的 biu 哥，大郎来一口，我们的老六，六仔，我们的任多，来， Nah, dia, Mang. Orang kenapa lagi nyuapin ikan caranya begitu? Tapi kayaknya bukan dia yang ngajarin, Mang Iwan. Tahu dari mana? Dia mah langsung pakai tangan, tapi si apa namanya bule tadi mah pakai sendok. Ya mungkin disesuaikan, Mang, adaptasi dengan kulturnya. Bule kan nggak makan pakai tangan. Oh iya. Nah, kalau dia orang Jepang mah mungkin ngasih makannya pakai sumpit kayaknya, Mang. Ya, Nggak bisa komplain sih, Mamang. Oke lah, kita lanjut ke video yang apa namanya? Yang bule. Sok atuh, dimulai video pertama. Nah, yang pertama ini ada bule yang takjub dengan kekuatan orang Indonesia. Gimana takjubnya? Sok mainkan. Nah, coba play. Inilah bukti bahwa tukang kuli Indo lebih kuat dibanding dua bule kekar ini. Dua bule ini ingin mendekor rumahnya menggunakan pot batu yang besar, namun mereka sanggupnya mengangkat berdua. Sang kuli yang melihat langsung membantu dengan mengangkat pot besar itu sendirian. Dan bule itu terkejut dengan kekuatan sang kuli karena mampu mengangkat pot yang cukup berat sendirian. Oh, Mang Iwan. Jadi otot bukan jaminan dia kuat ya. Ya padahal yang bule itu ototnya gede-gede ya, Mang. Iya, karena kekuatan bukan dari otot, tapi dari kebiasaan. Oh iya benar juga sih. Nah, kalau bapak-bapak kuli tadi memang sudah biasa membawa beban berat, ya kan, berjalan ke sono ke sini. Nah, kalau yang kekar-kekar tadi, dia kan bukan membawa beban berat. Dia mah mengangkat, taruh lagi. Angkat, taruh lagi. Angkat, taruh lagi. Oh iya ya. Nggak dibawa. Iya di situ-situ aja dia mah. Nah, itu bedanya. Yang nge-gym sama yang bener orang pekerja keras, pekerja berat. Iya bener, Mang, masuk akal, masuk akal. Iya. Kalau yang nge-gym mah cuma angkat, taruh, angkat, taruh, angkat, taruh. Kalau yang kerja mah dibawa, angkat, bawa, pindahin. Iya jadi beda banget ya. Itu bedanya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, berikutnya apa yang aneh lagi? Apa tuh, Mang, yang aneh menurut bule yang ada di kita? Menurut bule, Iya apa yang aneh? jus alpukat. Apa jus alpukat aneh? Nah, coba kita lihat. Play. Kenapa orang di Indonesia campur alpukat sama manis kayak coklat? Buat aku itu enggak masuk ke kau. Yang pertama kali aku kesini, aku kayak aneh banget. Gimana caranya orang bisa minum jus sama coklat? Tapi itu alpukat enggak masuk ke kau kan? Tapi setelah aku coba, oh gitu, enak banget, enak banget. Jadi sekarang jus yang favorit aku pasti alpukat jus. Jadi kalau aku balik ke negaraku, pasti aku berbagi sama teman-temanku. Dan semoga mereka bisa sadar, alpukat jus, coklat, manis, enak banget. Kenapa jadi aneh buat mereka? Ah, seperti itu, Mang Iwan. Ya maksudnya kenapa aneh buat mereka jus alpukat? Ya karena di daerah mereka Alah, mandi tepara rantes deh, Mang. Biasa aja ngomongnya. mereka menganggapnya alpukat itu sayuran, Mang Iwan, bukan buah. Oh gitu. Iya,
Makanya alpukat itu mereka pakainya buat salad, kayak gitu. Apa mereka nggak tahu kalau ini buah, bukan sayuran? Nah, ini mungkin efek dari nggak ada pohon alpukat di daerahnya. Oh, bisa jadi. Makanya mereka nganggapnya alpukat itu buah apa? Sayuran, bukan buah. Pantes mereka bingung atuh ya. Nah, selanjutnya apalagi nih yang aneh? Apalagi tuh, Mang? Ini tentang memadukan keju dengan coklat dalam satu makanan. Itu juga aneh menurut bule. Kenapa begitu? Ya, kita lihat videonya. Play. Orang Indonesia, kenapa kamu makan coklat sama keju? Gila, gak ada di Jerman. Astaga. Enak banget. Gila. Sekarang tahu. Nah, ini lagi. Kenapa juga mereka aneh ada keju sama coklat barengan? Karena kalau menurut mereka yang namanya coklat itu adalah makanan manis, keju itu makanan asin. Nah, sedangkan di kita dari awalnya itu kita tahu bahwa keju biasa dipakai di roti, kan gitu ya. Makanya yang ada di benak orang Indonesia, ya keju itu untuk makanan manis, bukan makanan asin. Ah iya, benar-benar. Iya, makanya kalau ada keju pasti dipadukannya dengan makanan manis. Nah, itulah makanya keju disatukan dengan coklat. Aneh itu kata mereka mah ya. Makanya jangan dianggap aneh dulu kalau belum merasakan rasanya. Ya. Nah, Apalagi nih yang aneh menurut bule? Nah, ini hal sederhana yang menurut kita sangat mudah dan sangat biasa, tapi sulit buat orang bule. Apa itu? Jongkok, ya. Jongkok? Iya, coba. Play. Kenapa bule itu susah banget buat jongkok? Sekalinya ada yang bisa, posisinya pasti kelihatan aneh banget. Padahal di Asia, jongkok itu gaya paling santai kalau lagi capek. Saking uniknya, tantangan jongkok ini sempat viral banget di luar negeri. Sampai banyak bule yang sengaja latihan keras buat bisa jongkok. Kok buat kita gampang, tapi buat mereka susah? Jawabannya ada di kebiasaan hidup. Di Asia udah terbiasa pakai toilet jongkok. Sering jongkok pas lagi istirahat atau bahkan nongkrong. Nah, apa begitu, Mang? Nah, ini karena kebiasaan juga. Jadi karena mereka tidak terbiasa jongkok, berawal dari mana sih? Berawal dari toilet kalau kata saya mah. Ah, masa cuma karena dari toilet doang? Iya, mereka terbiasa aja duduk, ya kan? Toilet duduk, di di ruang tamu duduk, di beranda duduk, nggak pernah ada istilah jongkok apa lesehan. Makanya otot-otot di belakang kaki ini, tendon atau apa namanya, itu lebih pendek daripada orang-orang Asia. Jadi nggak elastis. Sedangkan orang-orang Asia yang sudah terbiasa jongkok, ini otot di belakang mata kaki ya, gini ya, itu lebih lentur. Ya, otot lutut juga mungkin, Mang. Otot paha semuanya lah. Termasuk yang di belakang paha. Ah iya. Itu penyebabnya. Karena mereka biasa di toilet jongkok kan, Mang Iwan. Ah iya, masuk akal juga sih. Iya. Coba seandainya toilet mereka toilet berdiri, mungkin mereka duduk aja nggak bisa kayaknya. Ah, aneh semua mengarang, mana ada toilet berdiri. Jadi ada gitu toilet berdiri. Ya nggak ada lah. Atau ada mau dibikin toilet rebahan, Mang Yo.